Kristen ini. Kenapa bisa ninggalin Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strongnya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab dong. Iya dong. Dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan yang satu, Esa tadi ya, Masya Allah. All prophet, they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Pierre ini kemudian sudah berapa lama memeluk agama Islam? Aku itu masuk Islam itu tanggal 9 Juni 2016. 2016. Udah berjalan berapa tahun berapa sekarang? sekitar 5 tahun kali. Kurang lebih 5 tahun ya, Masya Allah. 5 tahun. Keren banget. 5 tahun itu waktu yang sangat lama apa sebentar menurut Mas Pierre? Perjalanan panjangnya. Iya. Untuk menemukan ajaran Islam yang sebenarnya, gitu loh. Paham ya? Ajaran Islam yang sebenarnya, yang orisinil gitu kan, karena kan banyak ya di Indonesia ini kan kompleks, berbagai macam organisasi, berbagai macam firqah dan aliran gitu. Dan ternyata agama Islam ini kan rujukannya kan ya Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman para sahabat. Oke, Masya Allah. Agama dulu apa Mas? Saya Kristen Protestan. Protestan ya? Iya, saya gereja di gereja Kristen Kemah Daud dulu. Di daerah mana tuh Mas? Di daerah Pulau Armin, GKD. Mama saya di GBI, tante saya di GKDI, opa sama oma saya pendiri gereja Nehemia di Cisarua. Masya Allah, itu terstruktural gitu ya, Masya Allah ya? Iya, di keluarga. Keren banget loh. Strong keluarga saya. Strong dengan kekristenannya, Masya Allah. Iya, strong dengan Kristenannya. Kenapa bisa ninggalin Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strongnya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, utusan Allah ya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai orang muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka aja yang buka. Suruh mereka aja orang Nasrani, teman-teman non muslim, tuh makin buka. Bilang, ayo dong. Saya aja yang dulu Kristen, saya nggak pernah pelajari kayak gitu. Malas ya. Justru tebal banget karena saya kan menemukan kebenaran ini ya karena saya pelajari agama saya sebelumnya gitu. Antum lihat tatoannya di sini kan? Pernah ya tato. Ya, kan? Mungkin belum ditunjukkan ya. Tatonya apa tulisannya? Itu kan Yesus, antum lihat sendiri kan? Ya, Yesus. Yesus tuh. Sampai anak nggak hapus sampai sekarang. Pertama karena sakit. Sakit. Semoga Allah ampuni gue deh, nggak boleh. Kita nggak boleh jadi orang fajir. Saya minta ampun kepada Allah kalau di video saya sebelumnya. Iya ya. Dulu sempat buat video juga ya. Sempat buat video juga sama Vertizon TV. Ketika itu karena kebodohan saya, keawaman saya, bahwasannya seorang muslim itu kan tidak boleh jadi seorang yang fajir. Fajir itu kan dalam kata arti dia bangga dalam ketika melakukan kemaksiatan atau menceritakan masa lalunya. Sebenarnya kan nggak boleh. Allah udah tutup, ya udah kita nggak usah ceritain. Nggak usah ceritain ya. Saya bertobat kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni saya. Amin amin. Niat saya kan interview kan kita lurusin juga ya niat kita di sini ya. Iya. Semata-mata saya niat di sini kenapa saya mau sharing sama Mas Adam. Saya pengen apa yang saya sampaikan di sini pertama membawa kebaikan buat diri saya pribadi. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang Islam dari lahir agar semakin semangat. Betul. Dalam beragama Islam ini. Ya, bahwasannya we already strike in the right team. Wih, keren. Iya dong, kita udah berdiri di atas agama yang benar. Tinggal kita berusaha untuk istiqomah, stay on the track. Nah, Mas Pierre, itu waktu saya lihat di videonya ya, saya kan waktu itu nyaksikan juga video Mas Pierre tuh di Vertizon. Sempat nangis, Masya Allah. Itu saya jujur loh, saya juga terharu loh pas ketika lihat Mas Pierre itu nangis di dalam video itu. Apa alasannya yang membuat Mas nangis itu waktu di video itu? Sebenarnya nangis karena bersyukur
atas keimanan yang Allah berikan kepada kita, kepada saya khususnya. Karena Allah mention dalam Al-Quran, Allah udah kabarkan dari 1400 tahun lalu di dalam Quran, dan sampai sekarang kita masih bisa buka. Antum buka Al-Hijr ayat 2, apa Allah bilang di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Ya Allah, penyesalan mereka tuh. Coba dulu gue masuk Islam. Penyesalan mereka yang udah gak bisa ditoleransi lagi. Udah mati. Mau ngomong apa? Dan Allah abadikan penyesalan mereka dalam Al-Quran. Ada. Al-Hijr ayat 2, antum buka. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Makanya kan saya bilang kan gak pernah ada kenikmatan terbesar selain nikmat iman. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang Allah kendaki petunjuk, Allah bakal lapangkan dadanya untuk meluk agama Islam. Berarti mereka kayak menyesal gitu ya orang-orang kafir. Allah yang bilang, bukan saya. Antum buka Al-Quran. Bahkan saya juga kalau Allah kabarin, Allah mention dari 1400 tahun lalu tentang keadaan mereka. Ya kan? Mungkin teman-teman yang non-muslim, yang Nasrani, yang masih benci sama Islam, ya lu ingat aja nih omongan gue nih. Yang tadi gue sampein. Benar nggak? Jangan sampai kalian nyesel di akhirat nanti. Betul. Karena menolak untuk beriman, sombong, nggak mau beriman, menutup dirinya. Iya. Apalagi di zaman semilenium kayak gini gitu loh, nggak mungkin dakwah Islam nggak sampai kepada kalian. Apalagi masalah gubernur kemarin. Iya betul. Iya kan Pak Ahok kemarin, nggak mungkin orang-orang non Muslim nggak tahu tentang Islam, nggak masuk dakwah tentang Islam. Maksudnya asbab hidayah maksudnya gitu. Iya, maksudnya nggak mungkin orang nggak tahu tentang Islam gitu lah. Apalagi setelah kejadian kemarin itu. Nah kan. iya, maksudnya kayak gitu. Masya Allah. Ya semoga Allah kasih hidayah juga buat orang kayak gitu ya. Pak Basuki Cahaya Purnama. Supaya dapat Islam gitu ya. Iya, lunakan buka mata pintu hatinya agar mau menerima Islam sebagai agama aja hidupnya. Iya, kalau saya nggak, saya cepat baca juga Mas ayat Al-Quran yang bilang dalam Al-Mulk ini, saya sering baca. Ayat berapa? Lupa saya ayatnya berapa, cuman bunyinya begini. Lau kunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir gitu kan ya. Jadi andai kan dulu saya kata orang kafir itu dalam ayat 10 kalau nggak salah. Iya, saya lupa ayatnya berapa kayak gitulah. Andai saja dulu saya itu kayak apa ya, mendengar dan berpikir, nggak mungkin saya memasukkan neraka sa'ir kayak gitu. Benar. Nah, ya kan? Berarti kan Allah kan kayak seolah-olah udah ngasih hidayah nih, tapi dia nggak mau mendengarkan kayak gitu kan ya. Banyak orang yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang esensi Islam, tapi itu lagi. Hidayah siapa yang punya? Allah SWT. Yang bolak-balikan hati siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya itu jangan pernah putus nih doa nih. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wala ta'ati. Makanya gue selalu baca doa nih 3 yang sebelum selesai sholatnya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah hamba saya kesempatan taubat nasuha sebelum ajal menyebut saya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan saya kematian yang baik, akhir hidup yang baik. Dan terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa yang bolak-balikan hati. Siapapun yang kehendaki, teguhkanlah kami di atas agamamu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah teguhkan kita, saya dan Anda dan teman-teman sekalian untuk istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Nah, berarti itu ya alasan Mas Pierre nangis ya ketika di video itu ya. Iya, saya ingat ayat itu karena alhamdulillah saya insya Allah nggak jadi orang-orang yang nyesel di akhirat. Saya juga nggak tahu akhir hidup saya seperti apa, tapi saya berharap kepada Allah dan saya berusaha agar mudah-mudahan Allah wafatkan saya dalam keadaan beriman. Masya Allah. Agar istiqomah. Semua orang bisa hijrah, semua orang bisa berubah, tapi tidak semua orang bisa istiqomah. Nah, itu emang. Dan hanya pertolongan Allah. Makanya kita jangan pernah putus nih doa nih. Orang sekali bernabi Muhammad SAW, apa doa yang biasa dibaca? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa bolak-balikan hati siapapun yang Engkau kehendaki. Teguhkanlah kami di atas agamamu. Masya Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab dong. Iya dong. Dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan yang satu, Esa tadi ya, Masya Allah. All prophet, they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang lain. Tidak mungkin
Tuhan yang menciptakan rasa sakit harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu masuk akal banget. Masuk akal. Masuk akal ya. Bener nggak sih? Nah, setelah sudah bukan meninggalkan, yang sudah mempelajari Kristen nih Mas, kemudian sudah tahu lah ibaratnya Mas. Nah, kenapa sih kok milih Islam gitu? Kan padahal kan kalau misalnya merujuk kepada agama kan banyak nih. Oke. Ya kan ya. Dan kalau yang mengaku Tuhannya Esa kan juga banyak di agama-agama lain. Yahudi juga sama. Yahudi juga sama dan seterusnya. Why sih Islam? Wah, Islam. Oke. Bismillah. Pertama ya, kita ketika memilih suatu keyakinan, kepercayaan kita, pasti kita punya tolak ukur dong. Kembali saya ulangi lagi, tolak ukur kebenaran suatu agama itu apalagi kalau bukan kitab sucinya, betul? Oh iya betul, pasti. Bentar. Kalau kitab sucinya ada intervensi tangan manusia di situ, apa itu masih bisa dikategorikan sebagai kitab suci? Definitely no. Iya. Udah hilang dong kesuciannya, udah hilang dong kredibilitasnya. Kenapa Tuhan nggak jaga Injil? Kenapa Allah nggak jaga Injil? Karena Allah hendak menyempurnakan. Dengan turunnya Al-Quran, last revelation, wahyu terakhir, penutup, menyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi kan setelah Nabiullah SAW. Benar nggak? Benar. Itu. Jadi alasan saya memilih Islam adalah pertama karena keotentikan Al-Quran. Keoriginalan Al-Quran. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Yang membuat saya yakin bahwasanya adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Allah bilang kan, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Antum melihat berapa banyak upaya misionaris orang-orang yang musuh-musuh Islam. Mereka berusaha mengacak-acak Islam dari dalam, dari luar. Al-Quran diganti sama mereka isinya, lalu mereka sebar di pedalaman Afrika. Apa bisa? Nggak bisa, ketemu sama mereka. Kenapa? Karena hafiz Quran itu banyak. Bukan 1-2 orang, tapi jutaan. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah. Jadi hashtag nih, Alhamdulillah for Islam. Nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang pasti akan menjaganya. Gitu loh. Jadi kita bisa buktikan ya seberapa besar upaya musuh-musuh Islam untuk mengacak-acak isi Al-Quran tuh nggak bakal pernah bisa. Ya. Karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang menggerakkan detak jantung saya dan detak jantung Anda. Oh iya benar. Ini logika sederhana loh ini loh. Ini yang menjaga Al-Quran. Kita lihat umat Islam dibantai di mana-mana, tapi apa hilang agama ini di muka bumi ini? Tidak. Enggak, malah makin banyak. Makin banyak. Berapa banyak gelombang mu'alaf di Inggris? Antum lihat di London sekarang seperti apa? Di Jepang, di Korea, di negara-negara minoritas Muslim. Betul nggak? Islam berkembang pesat. Masya Allah. Kalau memang logikanya gini, kalau memang pengen dihancurkan, harusnya sudah hancur dari dulu dong. Iya kan, tapi nggak bisa. Allah janji Allah kan? Iya, betul ya, Masya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka, tetapi Allah hendak menyempurnakan cahaya agama ini meskipun orang kafir tidak menyukai. Alhamdulillah for Islam. Pernah nggak ada satu titik di mana antum ini Mas ragu terhadap Al-Quran Mas? Maksudnya dan kemudian kalau misalnya nggak ragu, apa yang membuat antum tuh nggak ragu lagi terhadap Al-Quran? Nah, kan keren ya. Biasanya kan ada tuh ya. Balik lagi ya. Agama kita ini agama data, agama hujah, agama dalil. Gitu loh. Jadi ketika kita punya keraguan tentang agama ini, kita balik aja ke rujukannya, kita periksa. Tapi alhamdulillah, apa Allah bilang sini? Ini kan aku note tadi kan. Antum buka An-Nisa ayat 82. Apa Allah bilang sini? Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. But Quran is zero contradiction. Nol kontradiksi yang nggak ada. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Bahkan juga di ayat lainnya kalau kita nggak ada kontradiksi dalam Islam. Silakan Anda cari kesalahan Al-Quran. Sok mangga. Anda bongkar. Silakan. Agama kita agama data, agama hujah, agama dalil. Bagi Anda yang nuduh kita macam-macam, ya udah Anda pelajari aja Islam. Iya betul. Gitu loh. Jangan cuma kebencian semata akhirnya jadi membuat Anda terlihat bodoh gitu loh. Iya kan? Diunjuk-unjukin Islam, ibu segala macem, tapi dia tentang Islam dia nggak ngerti. Ternyata dia belum paham tentang Islam. Dia nggak boleh tentang Islam. Cuman stigma dan framing buruk aja yang dia betul. Kan, nah dari pengalaman Mas Pierre nih, sebelum kemudian memeluk agama Islam nih Mas, pernah nggak ada rasa kemudian kayak nggak suka sama Islam? Nggak ada ya. Justru saya
Maksudnya kan kalau biasanya nih, saya dulu waktu kafir itu jujur ya, saya nggak senang sama Islam karena dulu. ya karena memang Akhirnya jatuh cinta sama iya betul, Islam. karena muslimnya tuh jelek-jelek semua. Oh iya dong. Nah, pernah nggak punya persepsi begitu waktu dulu? Iya pernah, dulu cuma nggak separah itulah, karena saya yakin kan bahwasannya tolak ukur kita melihat kebenaran suatu agama bukan pengikutnya, tapi muslim ya? kitab itu kan. Berapa banyak orang Islam yang gak sholat? Antum melihat pinggir jalan? Banyak banget. Banyak. Bener nggak? Bukan itu. Interpretasinya bukan itu. Jadi ketika kita mau ngeliat ya kitab sucinya, gitu loh. Ajarannya yang kita lihat. Bukan pengikutnya. Islamnya yang dilihat. Iya, orang Islam juga banyak yang mabuk, kasar kan gitu. Iya, banyak betul. yang buka prostitusi, waliyazubillah, apa segala macam banyak. Bukan itu ukurnya. Al-Quran, Sunnah, hadis sahih. Masya Allah. Gitu loh, bener nggak? Betul. Agamanya agama data, agama hujah, agama dalil. Bukan agama karangan. Betul. Bukan agama nenek moyang. Ya gitu ya. Jadi banyak kalau masih ada orang yang ragu nih. Kayaknya lucu aja ya, Mas Fir ya. Terhadap Al-Quran ya. Ya baik lagi hidayah kan Allah yang kasih. Hidayah Allah yang kasih. Yang kita bahas ya, konser 56 yang ngasih. Dan kamu, kata Allah, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui mana orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menerima petunjuk. Alhamdulillah per Islam. Masya Allah, alhamdulillah per Islam. Mas Biar, respon keluarga ketika sedih gue kalau bahas ini asli. Gimana sedih gitu. Salah gue kali ya. Gitu terlalu gimana mungkin ya. Nah, sampai akhirnya respon keluarga ya. Ketika pertama kali masuk Islam. Iya, mama nangis lah udah. Nangis penjer. Cuman ya baik lagi gitu ya. Sekarang gini aja. Kita dari kecil didoktrin 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Iya. Setelah kita belajar kalkulasi gitu kan dengan metode yang benar, bahwasannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Masa kita tetap kekeh ngotot enggak 3 kata mak gue 3, kata bapak gue 3, kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, seperti itu. Gitu. Tapi sempat kayak dibenci nggak gitu Mas sama keluarga? Gue nggak bisa lihat isi hati mereka benci apa enggak, tapi kelihatan responnya ya waktu gue nikah aja nggak ada yang datang. Itu udah cuma mama aja gitu. Mama aja. Tapi udah lah ya men, gue cuma mau bilang bahwasannya kita mungkin kehilangan keluarga kita di dunia. Kita kehilangan banyak teman-teman yang mualaf gitu kan, yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan usaha mereka, kehilangan sahabat mereka. Tapi ada satu yang kita nggak hilang, yang Allah masih punya kasih kepada kita, itu apa? Iman. Iman itu ya? Ini iman, faith. We have a faith. Kita punya iman yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Dengan kenikmatan dunia ini saja nggak kebeli. Nggak kebeli. Kenapa? Karena kita tahu ujung akhir hidup seorang muslim itu kemana arahnya. Masya Allah. Betul kan? Betul. Barang siapa yang memiliki iman seperti Uji Sawi, iman bahwasanya there is no God except Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger, nabi terakhir, insya Allah jannah. Masya Allah. Masya Allah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Masya Allah. Ketika sudah masuk Islam, bagaimana respon keluarga? Antum nih, sekarang udah kenal Islam sekarang nih. Bagaimana interaksi sekarang sama keluarga? Alhamdulillah baik. Baik ya, makin baik apa makin? Emak gua tuh alhamdulillah banget. Dia bilang ya, oh gini kamu ya sekarang ya. Iya. Jadilah mama senang lah sama kayak gini. Iya, malah makin bagus ya ketika belajar Islam itu bukan malah. Jadi terarah soalnya kan, jadi lebih terarah, punya tujuan hidup. Iya, jadi tujuan hidup jelas. Agama Islam ini kan agama yang sempurna dan paripurna gitu ya, mengatur seluruh macam aspek kehidupan manusia gitu. Jadi ketika orang-orang bingung gitu dengan tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya apa? Kalau Islam kan enggak. Kita tahu apa tujuan hidup kita. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan aku tidak lain menciptakan jin manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada aku. That's it. Gitu kan. Jadi ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita untuk apa kita diciptakan, ya kita bakal tenang, bakal bahagia. Dengan otomatis kita jadi adabnya jadi bagus kan gitu ya, ketika sudah tahu tujuannya. Masya Allah. Kenapa orang-orang kafir di zaman sahabat radhiyallahu anhu ajmain itu dan di zaman Nabi Muhammad SAW banyak memeluk Islam karena melihat akhlakul karimahnya para sahabat, yang lemah lembut. Masya Allah. Tapi sekarang masih belum memeluk agama Islam ya? Belum. Ya udahlah, itu biar urusan Allah aja. Tapi yang penting kita nggak putus asa dalam mendoakan. Ya. Karena kita kan nggak boleh untuk mendoakan dia untuk diampuni, kan nggak boleh. Iya, untuk diberi daya boleh. Iya, makanya selalu gue nggak pernah putus doa gitu, ya Allah, jangan kau tutup mata, pintu hati ibu hamba, adik hamba, tante hamba, dan teman hamba
satu orang yang selalu gue sebut namanya dalam doa gue di CS gue dari SD. Gue selalu sebut nama dia karena gue tahu dia pasti melihat tentang kebenaran Islam ini, dan one day mungkin dia bakal ikut juga, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Masya Allah. Nah, ketika sudah masuk Islam nih, kok kita cair dikit ya. Ketika sudah masuk Islam pertama kali, kalau saya jujur ya, dulu tuh saya susah banget jalanin sholat subuh. Nah, ketika Mas Pierre nih, apa kesulitan yang dalam ibadah yang Mas Pierre? Sholat subuh. Cuma kita paksain diri. Paksain ya. Nggak boleh kan kita tinggalin, hatta kita telat sekalipun, ente bangun jam 7 jam 8 ya tetap harus kerja. Kerjain sholat maksudnya gitu. Iya kerja bener. Iya kerjain sholat. Kerjaan kita kan sholat. Ibadah. Ibadah kan, nunggu waktu sholat dan nunggu disolatkan. Udah itu. Iya. Dagang, urusan dunia, kuliah segala Nah, berarti penetrasinya tuh ada kisah-kisah yang menarik ya, kayak dari penetrasi terhadap ibadah. Kayak subuh kan tadi kan ya. Terus puasa gimana tuh? Puasa. Gue berusaha menjalankan puasa gue semaksimal yang gue bisa, meskipun gue nggak sahur. Gue tetap hajar karena gue takut, gue tahu ancamannya men. Gitu loh, bisa batal keislaman loh. Oh iya, bener nggak sih? Betul. Nggak boleh, apalagi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Lah kita ninggalin sholat aja bisa diancam dengan kufur kok. Betul. Keluar dari Islam, waliyadzubillah. Kita nyebut dari tadi alhamdulillah for Islam, ya kan kita bersyukur. Iya. Berarti ya kita harus jalanin syariat dengan mudah berarti ya. Baik dan semampu yang kita bisa. Iya, Masya Allah. Berarti kalau saya lihat kayaknya mudah ya kok ya syariat yang dijalani. Mudah kok. Mudah ya. Islam ini kan agama yang simpel, agama yang mudah gitu loh. Kita cuman perlu patuh aja sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat diri gue sendiri. Buat teman-teman sekalian gitu ya. Kita cukup jalanin apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa menambah-nambah ibadah lagi. Iya, betul. Nambah perkara-perkara lain yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Gitu loh. Jadi simple kok, Islam itu nggak ribet. Udah ada rulesnya kok ya. Udah ada rulesnya. Tinggal gitu follow aja. Tinggal follow aja. Nggak perlu lu kreatif dalam masalah ibadah, dalam usaha sih oke lah. Nggak harus inovasi, bener nggak? Kita pedagang. Nah, sekarang ini Mas Pierre, nasihatnya untuk orang-orang yang malas dalam ibadah. Kan kalau antum kan Masya Allah ya. Biasa aja. Ngajinya keren. Justru banyak gini Mas, orang yang kemudian muslim dari lahir malah tidak menunjukkan keislaman itu sendiri. Karena mereka nggak ngerti esensi tentang Islam. Nggak mau belajar. Allahu a'lam, mungkin hatinya belum mau belajar. Atau males, mungkin ya. Aku cuma mau bilang bosannya, teman-teman sekalian, buat kalian yang dari Islam dari lahir dan yang mu'alaf juga gitu ya. Nikmat iman, nikmat Islam ini paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain, nggak ada. Tadi gue bilang kan, gue ulang-ulang nih. Kita nggak bisa tukar nikmat iman dan nikmat Islam dengan sesuatu apapun yang bernilai materi, nggak bisa. Kenapa? Karena kita yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Wah itu iya, betul. Betul? Betul. Dan kita tahu tempatnya cuma dua, antara surga atau neraka. Seperti itu kan? Dan nggak ada tengah-tengah. Nggak ada. Dan ini bukan dongeng. Ini nyata real gitu ya? Ini real ada, bukan dongeng. Gitu loh. Kalau misalnya ada yang bilang dongeng, jangan-jangan iman dia yang dongeng gitu. Ya Allah, alam. Seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman sekalian, kalian udah Islam dari lahir, harus semangat dong. Harus semangat. Dalam menjalankan agama ini. We are ready strike in the right din. Kita udah ada di agama yang benar. Tinggal kita jalanin aja kewajiban kita, stay on the track. Tertinggal ketemu tuh stasiun-stasiun pemberhentiannya. Dari kematian, alam kubur, barzakh sampai surganya Allah nanti. Jika kita membawa keimanan, tapi kalau menjaga tauhid kita kepada Allah, bener nggak sih? Itu kan tauhid, ini esensi agama Islam. Gitu loh. Ya Allah, jadi kenapa ya orang malas sholat tuh juga bingung gitu ya? Kenapa sih lu malas ibadah gitu? Gitu loh. Ngeluh hidup susahnya segala macam, lu sombong. Oh iya. Allah panggil, hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Yang mau utangnya lunas, yang mau orderannya gacor, yang mau usahanya lancar, sini, datang padaku kata Allah. Ini nggak mau. 5 menit, ya Robby, 5 menit sholat, dia kagak mau, sombong. Malah milih narik angkot misalnya, banyak lah. Ini juga ibadah. Kan begitu. Malah dibandingin. Enggak, dia lupa yang ngasih tangan dia siapa yang buat nyetir. Iya betul. Yang ngasih kaki dia siapa. Ya Allah, antum pegang jantung nih, berdetak tuh, itu suatu saat Allah bisa hentikan. Kapanpun Allah mau. Hati-hati dalam keadaan meninggalkan suatu waliyadzubillah. Ya cuma kita nggak nganggap diri kita lebih baik dari orang-orang yang meninggal aja. Ya cuma sekedar ya nasihat aja lah agar teman-teman nih udahlah ngapain sih, kenapa sih harus malas sholat gitu loh. Paksain diri gitu loh. Jangan sampai jangan diikutin setan.
Setan nggak pernah mau kita ibadah, nggak mau diibadah. Dan bahkan kalau kita nggak nurut sama setan pun, setan nggak akan pernah bunuh kita ibaratnya gitu ya. Iya, cuma bisik-bisikin doang gitu loh. Dan percaya deh, ketika lu gabut gitu, lu ngerasa hidup lu udah berantakan, nggak karuan segala macem, coba lu cek sholat lu. Ya nggak sih? Karena kan itu awal mulanya, gue udah capek nih kayak gini nih, gue pengen bener gue pengen hidup benar, gue pengen tertata, gue pengen menata hidup gue. Barang siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, hendaklah dia mulai memperbaiki sholatnya dulu. Iya betul. Ini poros awal. Porosnya betul. Beriman, sholat dulu. Karena sholat adalah nasihat putri gue pribadi ya. Yang pertama dihisab, ditanya sama Allah nanti dari kiamat. Sholat kita bagaimana? Kalau sholatnya khair, insya Allah khair semuanya. Khair semuanya. Baik. Gitu. Jadi semangat lah, ayolah gas lah men. Gitu loh. Kenapa sih lo harus males gitu? Kenapa harus males? Gue bukan orang benar ya, maksudnya gue juga masih belajar. Masih jauh dari kata kafah dalam menjalankan agama gue gitu. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan sholat gue. Itu dulu aja sih yang penting. 5 waktu harus jalan, apapun itu. Jadi nggak ada cerita, meskipun lu mabok, meskipun lu main perempuan, nggak cerita sholat. Sholat gitu. Wajib ya? Wajib dong. Mas gue ini abis gini segala, mandi wajib sholat. Gue abis minum segala macam sholat, nggak ada cerita, nggak ada celah buat ninggalin sholat. Gue kayak orang munafik dong. Gue sholat tapi gue maksiat, justru itu karena kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak lakuin maksiat. Jadi kita ngerasa kayak munafik gitu ya? Enggak, orang banyak kan munafik gitu, ngerasa dirinya munafik. Dulu gue kayak munafik dong, gue maksiat aja, salah, putus asa dari rahmat Allah, kan nggak boleh. Apa Allah bilang, Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. Nggak dipanggil tuh yang lesbi, yang homo, yang ngerampok, yang makan narkoba, yang jualan nenek segala, enggak. Allah panggil yang melampaui batas. Allah sebut apa? Hamba, ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafur. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan terpapar seuzonisme. Wes, aliran apa nih? Itu sebuah pemahaman yang memaksa orang untuk selalu stigma buruk gitu. Selalu berprasangka buruk baik bersama maupun bertuhannya. Nggak boleh dong. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, karena Allah sesuai prasangkaan hambanya. Benar nggak? Koreksi gue kalau salah. Betul itu ada diskusi malah itu. Ya iya dong. Kita harus pasang prasangka baik sama Allah gitu loh. Bahwasannya Allah pasti ampuni kok selama kita tobat kita jujur, tobat kita ikhlas, karena Allah pasti bakal ampuni. Masya gitu. Allah. Selama masih ada iman dalam diri kita. Keren gitu kan. banget. Amin Allahumma amin. Keren banget soal nasihatnya, Masya Allah. Buat sahabat ngaji cerdas, mungkin itu ya. Bagi juga kemudian kaum muslimin yang sudah Islam dari lahir, maka sebenarnya kalian tuh beruntung bahwa kita berdua ini atau mualaf yang lainnya, kita itu mendapatkan Islam bukan serta-merta kayak beli kacang goreng di pasar kayak gitu loh. Kita ini berjuang sungguh-sungguh. Dan Allah yang kasih kemudahan. Dan Allah kasih kemudahan. Maksudnya dan kita ambil. Dan sinyal itu kita ambil. Nah, kita ambil itu. Artinya kalau sudah punya maka dijaga kayak gitu. Bukan kemudian dilepas begitu saja. Artinya ya tadi nasihatnya sudah didengar ya dari Mas Pierre bahwa kita ini tujuannya ya akhirat gitu, tidak ada yang lain. Iya, itu dunia ini sementara. Kata Allah kesenangan yang menipu. Lahibun walahun kayak gitu ya. Mana ayatnya, kasih lihat, baca aja nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Lupa saya, tapi itu aja. Ya biar bukan kata orang. Karena Islam ini nih kata Allah. Ya. Qala Allah wa qala Rasul. Seperti itu kan perjuangan kita itu. Masya Allah. Perkataan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajmain menjalankan agama ini tersebut. Why harus kembali kepada para sahabat? Karena mereka yang lebih mengerti tentang Islam. Make sense nggak? Betul. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi saksi ketika Quran turun. Gitu loh. Jadi ya alangkah baiknya ketika kita melakukan suatu ibadah, kita balikin ke mereka. Pertama, kita cek dulu di Quran ada nggak perintahnya. Kedua, di hadis sahih ada nggak perintahnya. Lalu bagaimana para sahabat? Apakah menjalankan apa enggak? Seperti itu. Masya Allah. Ya untuk saat ini sih gue seperti itu menjalankan keislaman gue. Gue berusaha kembali kepada kemurnian Islam, berusaha kembali kepada original Islam gitu loh. Karena Islam ini udah sempurna ya kan. Betul. Siapa yang bilang? Allah. Dia apa? Al-Maidah ayat 3. Itu kan Al-Maidah ayat 3 itu kan the last revelation, wahyu terakhir. Ayat turun apa Allah bilang nih, gua note juga nih kan. Mana? Al-yaum. Iya. Al-yauma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Benar nggak? Sempurna. Luar biasa nih perkara. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Alhamdulillah for Islam. Islam sudah sempurna teman-teman sekalian. Mari kita kembali kepada kemurnian Islam. Boleh ya? Belum kita tutup ya? Boleh. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian semua berada, nggak ada manusia yang luput dari dosa. Nggak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nggak ada manusia yang suci. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Dan buat teman-teman sekalian yang udah ngerasa gabut dengan hidupnya, udah nggak jelas dengan hidupnya, pengen berubah, itu semangat. Itu pertanda Allah inginkan kebaikan buat kalian. Karena barang siapa yang Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama, sungguhnya Allah menghendaki kebaikan buat dia. Betul. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian semua berada, yang lagi berusaha untuk hijrah, yang lagi berusaha untuk memperbaiki dirinya agar semakin lebih baik dari sebelumnya, tetap semangat, stay on the track, jangan pernah putar balik. Meskipun kita berjalan pelan ataupun merangkak, yang penting jangan pernah putar balik atau putar arah untuk kembali kepada kehidupan yang lain dulu. Percaya teman-teman sekalian, demi Allah, agama ini ada ujungnya. Ujungnya itu surganya Allah. Antum tahu tentang hadis Bitako? Mang Bitako. Ketika seseorang, kurang lebih seperti ini ya. Gue bahasakan pakai bahasa gue ya. Maksudnya biar orang lebih ngerti aja. Pernah nggak tentang Bitako? Belum pernah. Jadi tentang ini hadis sahih ya. Jadi di hari kiamat itu ada seorang hamba yang membawa dosa bergunung-gunung. Mungkin dia kagak pernah sholat, mungkin dia zina apa segala macam. Tapi dia tauhidnya terjaga. Tauhidnya terjaga. Dia mungkin nggak pernah baca zodiak, dia nggak pernah minta-minta ke kubur dan lain sebagainya. Seperti itu tauhidnya terjaga. Akhirnya Allah tanya ketika ditimbang, ada nggak amal-amalmu yang bisa meruntuhkan dosa-dosamu nih? Karena ditimbang nih, dosa dia berat. Oh, dia tahu nih pasti masuk neraka nih. Kata si hamba ini kan, udah nggak ada ya Allah. Dia ngomong gitu. Coba kamu ingat-ingat lagi, kata Allah gitu. Ingat-ingat apa amal dia, kebaikan dia nih. Dia mikirnya ya Allah hidup dosa doang mungkin gitu kan. Tapi dia punya iman gitu kan. Udah nggak ada ya Allah, ditimbang semua. Yakin? Kata Allah seperti itu. Coba kamu cari lagi. Diingat-ingat lagi, udah nggak ada ya Allah. Engkau lebih mengetahui kan. Akhirnya Allah keluarkan kan satu bitako itu kan, kartu atau kotak dalam bahasa Arab itu kan, berupa tulisan apa? La ilaha illallah. Masih ada iman ya, Masya Allah. Iya. Dan bitako ini diletakkan di timbangan dan terlempar semua dosa-dosanya. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for iman. Alhamdulillah for tauhid. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun kalian semua berada, muslimin dari lahir khususnya, semangat. Jangan pernah jual keimanan kita dengan apapun. Dengan perempuan, dengan harta, jangan. Karena kunci surga itu tauhid. Tauhid. Betul nggak sih? Betul. Mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya kan? Tidak ada ilah, Tuhan, sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dan yang buat mu'alaf, nasihat buat yang mu'alaf, silakan. Jangan salah milih guru. Ngaji yang benar, cari guru yang akidahnya benar. Akidah dan manhaj yang benar. Manhaj itu apa? Tata cara dalam beribadah, ya. Bukan firqah, bukan kelompok, bukan golongan. Gue harus kasih tahu ya. Jadi seperti ini. Karena kita akan tanya di akhirat, bener nggak? Ya Allah, saya ngajak orang yang bener kok nih. Saya ngajak dulu mereka yang aneh-aneh. Seperti itu. Gue belum sempurna dalam menjalankan keislaman gue, tapi gue berusaha semaksimal mungkin supaya Allah ridho sama gue nanti ketika gue menghadap dia dari kiamat. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin.